Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Insinyur Oktarina Saragi, mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di SMP Negeri 1 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Program studi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di LPTK Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara. Nomor induk mahasiswa 92334107738. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Sembawa, Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita kembali di kelasnya minggu awal sekarang. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kalau kita melaksanakan suatu kegiatan, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah sesuai kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas memimpin doanya untuk hari ini. Ya, hari ini kita mulai dengan berdoa, semoga kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Amin, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu nih, anak-anak. Kira-kira semuanya ini hadir semua nggak? Alhamdulillah, masih sehat, masih semangat. Semangat nggak? Semangat, ya. Kalau kita menuntut ilmu itu tetap harus semangat, meskipun capek. Namanya mencari ilmu baru, harus semangat, ya. Untuk memulai pelajaran awal, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu kepada si Angga tadi. Kira-kira minggu lalu masih ingat nggak pelajaran yang kita buat kemarin, yang kita pelajari tentang alat produksi? Kalau Ibu bertanya, kira-kira Angga apa sih yang sudah kamu ketahui tentang alat produksi? Yang kamu ketahui tentang alat produksi yang sudah kita ajari, apa saja namanya? Misalnya contohnya 2, coba. Sebutkan 2 contoh alat produksi yang sudah kamu ketahui kita pelajari minggu lalu. Alat produksi. Contoh, misalnya 1 apa? Pisau. Pisau, oke. Kedua? Baskom. Oke. Yang kelompok 2, si apa itu namanya, si Excel. Coba sebut yang 2 lagi contoh yang sudah kita pelajari kemarin. Apa aja nama alat produksi untuk produk nabati?
Panci. Panci, oke. Lagi selain itu? Kira-kira? Spatula. Oke, bagus. Masih ingat? Yang kelompok barisan sini, kelompok 3 si Putri. Itu si Putri coba sebutkan itu lagi yang kamu ingat yang pelajaran kemarin. Kita mempelajari tentang Alat produksinya apa nama alatnya? nama alatnya, salah satunya itu timbangan analitik, Oke. gelas ukur. Oke, bagus. Bisa berarti masih ingat. Kemudian yang kelompok 2 Amanda. Amanda, sebutkan. Nah, jadi kita menyambung pelajaran minggu lalu, di sini kan alat yang kamu sebutkan tadi. Karena pertemuan kita ini hanya satu kali pertemuan, jadi sebelum kita menjelaskan sebelum kamu melaksanakan LKPD, Ibu akan memberikan bahan ajar kepada kamu, ya. Sambil dibaca-baca bahan ajarnya ini, kamu perhatikan satu kelompok, satu orang. Jadi Ibu sudah bagikan kelompok. Ini bahan ajarnya dibaca satu. Ini kan kelompoknya sudah terbagi jadi 5. Jadi Ibu bagikan bahan ajar. Dibaca nanti sama-sama. Nanti kita diskusikan semua pelajaran hari ini. Udah cukup? Nah, ini satu lagi. Satu kelompok, satu bahan ajar. Nah, materi hari ini ada di dalam bahan ajar. Dan kemudian lihat in fokus di depan. Sambil dilihat bahan ajar, kita lihat in fokus di depan. Nah, ini ada skemanya menunjukkan produksi olahan nabati. Produksi olahan nabati itu mula-mula ada olahan buahan, ada olahan sayuran, ada olahan umbi, ada serelia, ada kacang-kacangan. Serelia tahu? Apa contohnya? Nah, seperti gandum ya. Nah, kenapa? Oke, bagus. Kenapa Ibu tunjukkan ini? Karena setiap kita mengolah bahan nabati ini pasti kita butuh alat. Ya kan? Alat untuk mengolahnya. Seperti misalnya serelia kita mau buat dia menjadi tepung mungkin. Kalau kacang-kacangan mungkin kita mau buat jadi tahu, menjadi tempe. Kalau buah-buahan bisa sale, bisa manisan. Itu akan kita bagi. Tapi kita butuh alat produksi. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang alat-alat produksi untuk mengolah hasil nabati. Lihat di sini. Nah, di sini. Hari ini hanya yang kita pelajari adalah apa saja jenis-jenis alat produksi. Hari ini hanya kita pelajari 4 dulu supaya sedikit tapi paham. Ya kan? Kita pelajari apa itu peralatan gelas, apa itu peralatan yang bukan dari gelas, apa itu peralatan pemanas dan neraca. Kalau peralatan gelas kira-kira menurut kamu yang kelompok 1 itu artinya apa? Yang terbuat dari gelas, berarti mudah pecah, ya kan? Jadi kita harus hati-hati menggunakannya. Kemudian peralatan bukan gelas, contohnya kelompok 2. Bahannya dari apa misalnya? Plastik, oke. Kalau yang peralatan pemanas, contohnya, misalnya kompor, ya. Terus kalau peralatan neraca untuk apa? Menimbang. Jadi setiap kita mengolah bahan nabati perlu ditimbang kandungannya, jadi bisa seimbang. Nah, ini contohnya. Lihat, perhatikan. Ini yang gelas ukur. Nah, gelas ukur ini terbagi jadi 2. Ada gelas ukur yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari plastik. Kalau menurut kamu sebelum Ibu jelaskan, kira-kira kalau gelas ukur yang terbuat dari kaca itu yang apa aja yang boleh kita ukur di situ? Satu. Siapa yang jawab tadi? Kelompok berapa tadi? Kelompok berapa tadi? Nah, bagus. Apa lagi? Yang panas bisa nggak kita buat situ? Bisa. Kalau gelas ukur yang dari plastik, kira-kira yang panas boleh nggak? Alasannya apa? Tunjuk tangan. Kenapa kita mengukur? Ayo.
gelas ukurnya terpengaruh dengan kondisi bahan produknya. Akhirnya kandungan yang ada di bahan produk akan terkontaminasi dengan bakteri, zat kimia yang ada di gelas ukur. Jadi gelas ukur yang plastik tidak boleh digunakan untuk bahan yang panas. Kemudian mesin pelunak atau blender fungsinya untuk apa? Menghaluskan. Nah, hari ini kita praktekkan itu bagaimana cara menghaluskan bahan-bahan produk menggunakan mesin blender. Yang ketiga apa tuh? Timbangan. Timbangan ini yang di PowerPoint ini cuma satu gambarnya, tapi kita bawa dua contoh. Satu timbangan digital, satu lagi timbangan plastik seperti yang di meja yang sudah kita letakkan di situ. Ada timbangan. Semuanya ini Ibu bagikan satu-satu, tulis namanya sambil kita pelajari. Siapa yang belum dapat bahan ajar sudah? Coba buka LKPD-nya. Kerjakan. Mana yang tidak paham, tanya sama Ibu. Coba kamu kerjakan. Mana yang tidak paham. Nah, sambil kita ngerjakan LKPD, perhatikan sini. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan mempraktikkan dulu. Ini, perhatikan. Coknya mana? Dicok mana? Kita mau praktekkan dulu blender. Mana cok? Nah, ini nanti kamu kipas sini. Nah, coba yang Adi bawa blender ke sini. Perhatikan ya. Satu dulu nanti. Nanti kamu Ibu suruh per kelompok mempraktekkan berapa lama kira-kira bisa memutar. Ini adalah, perhatikan sini, ini adalah blender yang sederhana, ya. Kalau ada lagi blender yang lebih canggih lagi, ini ada tombolnya banyak-banyak. Kalau untuk SMK, blendernya cukup yang sederhana, hanya off, on, ya kan? Off artinya apa? On. Nah, mana yang kita putar kalau dia nggak ada bahannya? Kira-kira menurut kamu? Nah, misalnya begini nih. Nah, boleh nggak? Jadi sebelum kita mempraktekkan ini, perhatikan dulu tombolnya. Jangan langsung kita cok. Nah, seperti ini salah ya. Yang Ibu praktekkan ini salah, langsung lihat. Nah, bisa terkejut kamu. Kalau orang sakit jantung bisa meledak dia. Kalau loncat, ya kan? Nah, jadi sebelum kita mencok blender, lihat dulu on off-nya. Jadi kita harus pandai-pandai merawatnya, ya. Nah, sampai permintaannya seberapa halus dia. Nah, kalau kamu nanti di rumah juga begitu. Mak kan punya blender juga di rumah, ya kan? Jangan ditinggal. Gosok gigi, ini tetap berputar, nggak boleh. Jadi matikan, hidupkan lagi. Ya, sudah paham ini? Oke. Kalau yang blender sudah, perhatikan ya. Nanti sambung kerjakan LKPD-nya. Nah, yang timbangan. Timbangan ini gimana Ibu? Sini aja ya, bisa lihat ya di sini kalau Ibu praktekkan sini. Nah, ini kalau menimbang seperti ini, ada on off-nya juga sama. Tekan on-nya, on. Kalau sudah keluar angka, baru dimulai dari 0. Sebelum menimbang, ini benda-benda yang ringan-ringan. Kalau timbangan seperti ini, hitung dulu ininya. Berapa beratnya? Kalau dia tidak bergerak berarti dia nggak ada timbang. Baru kita timbang air berapa, misalnya seberapa banyak. Nah, misalnya nimbang nih. Nah, ini tertera di sini 0,04. Nah, berarti 0,04 itu artinya apa? 0,04 mili. Atau gram, kalau ini gram, ya pakai gram ya. Kalau ini pakainya gram. Gram dan kilo, kalau ini baru mili ya. Kalau di sini timbangnya pakai gram dan kilo. Ini kekuatannya tertulis di sini sampai 10 kilogram. Jadi kalau kamu letakkan 11, apa yang terjadi? Rusak. Jadi ini hanya timbangan batas 10
kilogram. Tidak boleh lewat. Tapi kalau kita mau nimbang, misalnya ini nanti apa tuh? Coba kamu timbang beras ini sebanyak 152 gram. Nah, timbang nanti ya. Bisa ya, nanti betes. Nah, oke. Sudah paham yang ini? Nah, untuk merawatnya apa yang kita lakukan setelah kita selesai melakukan timbangan? Matikan? Matikan lagi. Apa gunanya? Supaya menghemat Oke, kita matikan lagi. Nanti kalau mau pakainya, hidupkan kembali. Nah, kalau yang ini, seperti yang Ibu ajarkan tadi, gelas ukur. Ini apa tadi? Di PowerPoint. Gelas ukur yang bagaimana nih? Yang tidak bisa nggak untuk panas? Tidak. Di sini ada ukurannya. Ini apa satuannya? Mili, bukan gram ya. Kalau cairan satuannya mili. Jadi ini ada tertulis 100, 200, 300 ada tertulis itu. Mili. Sampai terakhir 1000 mili. 1000 mili berapa liter? 1 liter. Jadi nanti kalau Ibu, coba kamu timbang air seberat 350 mili. Bisa ya? Bisa ya? Kita ini. Nah, yang ini yang pipet. Nah, pipet ini kelompok 1 ya. Sudah ditulis? Nah, yang tidak menulis namanya siapa tadi? Joshua. Ayo coba ambil berasnya, coba ukur timbang beras seberat 250 gram. Coba ambil. Ibu mau lihat, Ibu mau nilai. Kelompok 1 bekerja sama, ayo. Nanti ambil berasnya, tempatnya, timbang ya, timbang. Pakai timbangan. Yang belum paham boleh tanya. Siapa yang belum paham? Ibu mau ambil nilai kelompok. Coba timbang. Bawa timbangannya ke sini 1. Ambil berasnya, timbang 250 gram. Coba gunakan alat timbangannya. Bawa sini. Kamu juga bantu. Bantu. Itu namanya kerjasama. Kita bantu dia. Ambil beras, timbang ya. Itu berasnya. Ibu mau nilai kelompok 1. Siap. Kelompok 1 ya. Coba. Kanalnya. Nah, coba. Up. Sudah, Bu. 255 atau 250 Ibu minta tadi? Ayo. Lihat angkanya. Angkanya perhatikan. Yang benar 250 pakai lagi. Sudah, Bu. Akurat kan? Nah, coba kita bandingkan yang kelompok 1 dengan yang sini. Yang ini. Nah, yang ini kita timbang 300. Iya, Bu. Di mana letak perbedaan? Kenapa? Ayo. Karena wadahnya, Bu. Kalau kena wadahnya, ulang dulu. Kira-kira menurutmu? Taruh dulu sini berasnya. Nah, coba timbang itunya. Wadahnya. Coba timbang di sini. Kan kita mau pakai timbangan ini. Nah, berapa dia itu? Ayo, berapa? 80. Tambah berapa? Supaya 250. 250 ditambah 8. Jadi berapa? 300? Nah, coba. Coba timbang. 330. Yang mana 330? Terus. Nah, nanti kamu sudah bisa melihat perbedaannya mana yang lebih mudah? Yang
yang digital. Tadi seperti yang kita ajarin ya. Kelompok 2, timbang berasnya seberat 159. Ayo kelompok 2. Kelompok 2, dua orang. Mewakili 2 orang. Kelompok 2. Yang lainnya mengerjakan LKPD. Yang Ibu suruh ke depan, coba. Ibu mau lihat bisa. Timbangan digital dulu, baru timbangan biasa. Ayo timbangan digital dulu. Apa langkahmu? Ibu mau lihat. Kamu timbang berat wadahnya dulu. Oh, coba. Nah, 159. Ayo, coba. 159 ya, kelompok 2 ya. Suhu ini berapa? Suhu air. Suhu air. Gimana cara kamu mengukurnya? Perhatikan di dalam termometer ini air apa yang ada? Air raksa. Air raksa itu sifatnya apabila dia kena panas, dia akan memuai. Jadi dia akan menunjukkan berapa panas air raksa itu terkena air panas tadi, maka akan menunjukkan angka-angka di termo. Nah, sekarang si Egel akan mempraktekkan cara mengukur suhu yang ada di gelas ukur ini. Coba buka dulu. Nah, coba ukur pelan-pelan, hati-hati karena ini penggunanya. Coba, kira-kira berapa suhunya ya? Kita lihat. Tunggu. Balik nggak? Air raksa. Nah, coba berapa? Berapa suhunya? Tangannya, ayo. Naik nggak dia? 30 ya? 30 derajat Celcius. Coba kamu, ini kita yang ini, yang blender tadi dibuang belum ya blender tadi? Coba kita tambahkan air dikit, naik nggak air? Kita coba ini, kita mau mengukur beras dicampur air berapa suhunya. Coba ibu tes. Nah, bagaimana cara kamu? Kira-kira ini kan tadi agak hangat. Nah, naik nggak dia? Coba kita ukur airnya ya. Coba kamu, praktekkan. Mana megangnya? Hati-hati megangnya. Tangannya di mana? Berapa tuh? Coba. Tunggu. Turun naik. Naik ya. Yang merah ya. Ya, di araksanya ini terlihat garis yang mengikut garis. Kalau di garis ini 30 naik. Sepertinya dia ada naik 1 ya. Kalau kita tambah beras tadi kan naik 1. Jadi berapa tuh? 3 berapa tuh? 31. Kelompok berapa tadi yang belum? Kelompok 2, coba. Kita mau coba ini karena ini tadi sudah diukur, ini kan masih ada, kita pukul-pukul begini biar dia turun dulu. Supaya dia kan turun lagi kan? Turun. Nah, baru kita ukur yang ini ya, air yang ini. Sama nggak yang sudah tenggelam di sini? Lidahnya nggak hangat nih. Coba kita cucuk dulu, coba kamu. Bagaimana cara megang? Nah, coba kamu ukur. Sama nggak? Ini kan masih udah turun nih, 29 nih. Coba banting dulu pelan-pelan. Jangan kau banting kuat. Nanti pecah dia. Coba pelan-pelan. Nah, turun-turunkan dulu di air kamu. Tapi coba. Daniel. Coba. Hal yang tidak boleh dilakukan saat kita menggunakan blender. Apa saja jawab. Hal yang tidak boleh kita lakukan saat kita menggunakan alat blender. Apa hal yang tidak boleh kita lakukan? Menyentuh. Ayo yang seperti Ibu jelaskan tadi. Ada tadi Ibu bilang, misal mesinnya bisa. Oh iya, alkohol karena sifatnya mirip dengan air rak, menguap pada suhu yang
panas. Itu sebabnya ya. Jadi kira-kira kalau menurut kamu termometer tadi nih bisa nggak untuk mengukur suhu kita? Menurut yang tadi, kalau kita balikkan, kalau yang ini, misalnya ini. Nah ini kan termometer, tapi ini kan mengukur bahan yang kita produksikan. Kalau menurutmu kira-kira ini boleh nggak kita pakai untuk mengukur kalau kita demam nih? Masukkan gini misalnya atau gini misalnya, boleh nggak? Hah? Kenapa alasannya? Hah? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak. Kalau kamu bilang nggak, kenapa? Beda alat. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Maksudnya kalau bolehnya boleh nggak? Ibu tanya. Boleh, kenapa alasannya? Langsung termometer. Iya boleh, tetapi tidak cocok. Bisa berbahaya karena bisa saja pecah. Karena kan kalau yang termometer suhu tubuh itu kan dia dilapisi lagi dengan apa ya? Apa? Seperti bungkus timah itu kan? Nah, yang tipis itu kan aluminium supaya dia tidak pecah ya. Ini hanya udah yang mana itu? Seperti sirup yang tidak menguap. tidak panas. Kenapa kalau kita taruh panas? Nanti meleleh. Nah, misalnya air mendidih ya, dari ceret tuh mendidih. Kita tuang nih ke sini nih. Kita mau ukur nih, tapi kira-kira memang benar bisa terukur. Kira-kira boleh nggak kita ukur air yang mendidih ke sini? Alasanmu apa? Ya, hampir benar. Iya, di gelas ini kan campurannya banyak, ya. Kalau dia terkena air panas, zat-zat yang ada di plastik ini akan terkontaminasi dengan air yang panas tadi. Jadi airnya tidak lagi murni, banyak mengandung zat-zat kimia. Dari mana zat kimianya? Plastiknya ini. Ya, ini kan plastik. Tapi kalau kaca boleh nggak? Boleh ya, karena kaca sifatnya tidak memuai. Jadi paham ya? Gelas ukur ada berapa? Jawab lagi. Ada 2. Jenisnya apa? Gelas sama plastik. Non gelas. Gelas sama Gelas. Oke, bagus. Bisa paham ya. Kelompok 3, masalah pipet nih. Kelompok 3 ini, kalau pipet ini, kelompok 3 ini ukurannya apa nih? Coba Manda, dia mana coba? Coba lihat, ini ukurannya apa? Mili atau gram? Mili. Kenapa? Karena kenapa dia ukuran satuannya mili? Karena dia mengurut cairan. Iya, cairan itu satuannya mili. Kalau yang benda padat satuannya gram. Oh, pintar-pintar kamu ya. Bagus. Oke. Nah, yang di kita kelompok 5, yang ujung. Siapa namanya ini? Kita tanya, mana tadi yang timbangan yang bagus ya? Yang bagus tadi yang ini. Oke. Yang ujung, gue mau tanya nih. Dika Saputra. Coba kamu praktekkan dulu cara menggunakan timbangan digital. Apa lebih ini? Itu. Coba. Coba ayo, jelaskan aja. Ayo, coba kuat ya suaranya ya. Sama hidup di ininya dulu. Apa itu namanya? Tombol hidup mati alatnya ini. Kita timbang pakai ini. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Sepakat kamu yang mana itu? Tidak. Kelompok 3 bilang tidak. Kelompok 1? Tidak juga. Kelompok 2? Tidak. Kelompok 4? Jadi jujur. Kau tidak atau bisa? Tidak. Sepakat? Tidak. Kalau yang ujung? Kelompok 1? Tidak. Oke, tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Bisa tapi tidak akurat jadi tidak. Tidak, bisa tapi tidak akurat jadi tidak. Kalau kamu? Bisa. Alasan?
Tidak akurat. Yang ini nih, ayo. Ya, kalau mau melima. Bisa. Sebenarnya jawabannya bisa. Tapi ada tapinya. Ujungnya ada. Semua bisa ditimbang, tapi kita lebih ribet. Kenapa ribet? Kita harus menggantikan gram berubah menjadi mili. Ya kan? 1 gram berapa mili? Kita cari lagi di buku. Ya kan? Sebenarnya bisa. Ya, tapi lebih ribet. Apa kita cari yang ribet? Kalau ada yang lebih mudah. Tapi jawabannya apa? Bisa. Jangan bilang tidak bisa. Cuman jalannya susah. Nukar lagi satuannya menjadi mili. Kita harus tahu 1 gram berapa mili. Ayo, 1. Memblender, menghaluskan bahan yang kering, dan blender yang menghaluskan yang mengandung cairan. Ayo. Kemudian si ini yang ini apa tadi fungsi termometer? Suhu apa? Suhu produk atau bahan. Biasanya dia itu ukur suhu apa? Suhu bahan apa? Biasanya cair, padat, gas. Cair. Misalnya kita mau mengukur, kalau mengukur suhu yang kering bisa nggak? Untuk masukkan ke kemasan. Misalnya kita sudah mengeringkan, sudah kita masak, kita mau misalnya kita mau goreng keripik pisang, oke? Terus kan mau kita kemas nih, ya kan? Haruskah kita ukur suhunya atau tidak? Harus nggak? Kan kamu, contohnya misalnya kita mau memproduksi keripik pisang. Nah, keripik pisang itu kan mau kita jual kan harus dikemas. Masukkan ke dalam kemasan. Boleh nggak panas-panas dimasukkan? Berarti butuh termometer nggak? Butuh. Nah, butuh termometer untuk mengukur suhu keripik yang bisa dimasukkan ke dalam. Ada patokan nggak suhunya di situ nanti? Ada ukur suhu nggak supaya masuk ke dalam bungkusan? Perlu. Makanya kita hari ini mempelajari tentang Terus perlu gelas ukur nggak untuk mengukur kandungannya? Perlu juga. Untuk 1 liter susu kambing akan menghasilkan berapa gram susu bubuk. Itu kan perlu. Maka hari ini dipelajari gelas ukur. Pakai gelas ukur apa ya kira-kira kalau kambing tadi itu ya? Menurut kamu? Misalnya kita tuh mau memeras susu kambing. Gelas kaca atau gelas plastik? Kan mau dipanasi. Jadi kayak gelas apa? Gelas kaca. Alasannya? Kan dimasak tuh. Ya kan? Susunya nanti ditimbang ke berapa dari yang dimasak menjadi yang bubuk tuh. Turunnya dia beratnya itu berapa? Kadar airnya ya kan? Untuk menuangkannya kan nggak boleh pakai plastik. Supaya susunya tidak tercampur dengan aroma-aroma zat kimia yang ada di plastik. Jadi gunakan bahan-bahan yang berasal dari kaca. Supaya steril, ya kan? Paham ya? Terus blender tadi. Kira-kira kalau kita gunakan blender, selain bikin saus, bikin apa lagi kamu? Jus apa? Jus pokat. Es batu bisa nggak? Bisa. Jadi pop ice boleh ya. Jadi semua bahan-bahan ini timbangan yang itu, yang besar. Nimbang apa? Daging boleh, beras boleh. Yang ibu bilang tadi kita ulang lagi, bisa nggak nimbang susu? Tapi ribet. Kita putar lagi, satuannya menjadi semuanya bisa, cuman jalannya tidak satu jalan ke Roma kata orangnya kan. Tidak satu jalan ke Palembang, boleh melalui Pulau Rimo boleh. Muter-muter ya kan? Jadi cari yang ribet boleh, cari yang cepat boleh. Begitu juga timbangan tadi. Mau cari yang ribet bisa saja, cuman repot, muter-muter kita. Kalau cari yang ini yang gampang, pakailah timbangan yang digital. Paham ya? Oke. LKPD sudah selesai.
Sekarang kelompok 1, kira-kira ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan? Yang tidak paham boleh ditanyakan. 1, tanya ke Bu, boleh? Ada pertanyaan? Coba kamu ambil kesimpulan dulu dari pelajaran hari ini. Siapa yang mewakili? Juru bicaranya. Apa hasil yang kamu dapat pada hari ini? Kelompok 1. Oke, jadi kita walaupun tidak 100% kita memahaminya, paling tidak hari ini kita sudah mendapat ilmu. Disyukuri ya, semoga bisa bermanfaat bagi kamu nanti. Ya, yang kelompok 2, kira-kira kesan dan pesan kamu hari ini apa? Yang kira-kira menurut kamu pelajaran hari ini yang kamu ambil hikmahnya apa? Mewakili. Selain ini. Jawab saja, nggak apa-apa. Bisa sama atau bisa beda, boleh. Siapa yang mewakili? Coba. Farel, coba jawab. Kira-kira apa kesanmu hari ini, pelajaran yang kita pelajari hari ini? Mengetahui fungsi alat-alat produksi. Kira-kira masih puas atau belum puas? Nggak, kira-kira menurut kamu masih kurang nggak? Menurut kamu alat-alat yang perlu kita pelajari? Karena waktunya tidak cukup, hari ini kita hanya 4. Tapi kamu masih ingin mempelajari yang lebih banyak lagi? Alasannya apa? Sebagai generasi muda, kita harus mencari dan mencari terus, menggali dan menggali terus, mempelajari dan mempelajari terus ilmu-ilmu. Ya kan? Tidak dapat dari buku, tidak dapat dari ibu, bisa dari mana-mana. Kelompok 3, kira-kira kalau hari ini kita baru mempelajari 4, kira-kira kalau menurut kamu ada nggak keinginan kamu mempelajari lebih banyak alat-alat produk lain? Ada, oke ada. Kira-kira kalau nggak ada waktu di sekolah, dari mana kamu bisa ambil? Dari mana? Internet. Apalagi? Dari online. Banyak ya. Ilmu-ilmu teknologi semakin canggih, kamu juga mungkin lebih pintar dari ibu memainkan HP, ya kan? Klik, selesai, dapat ilmu. Jadi kalau ilmu itu tidak terbatas, ya. Ilmu tidak terbatas. Tuntutlah ilmu sampai kemana? Ke Jerman, ke Cina? Ayo, siapa yang kenal? Ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai. Ayo kamu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ke negeri seberang, ke Alam surga. ke liang lahat. Tahu nggak artinya ke liang lahat? Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Sudah terkumpul semua? Sudah ya. Hari ini pelajaran kita tentang mengoperasi alat-alat produk bahan pangan sudah kita selesaikan dengan benar. Kita coba perhatikan baik-baik. Sudah kita praktekkan, sudah kita lakukan semuanya. Ada lagi yang perlu kamu tanyakan ke ibu sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini? Ada lagi? Tunjuk tangan, nggak usah malu-malu. Boleh apa saja. Penyemangat diri kamu. Putri, mana Putri? Apa yang menurut kamu alat produksi hari ini menurut kamu sudah bisa kamu lakukan di rumah atau bagaimana menurutnya? Ada nggak di rumah kamu blender? Tinggal di mana? Tinggal sama orang tua atau di asrama? Tapi kalau pulang berapa hari sekali? Pulangnya berapa hari? Sebulan sekali? Setahun sekali? Jadi? Nunggu libur. Jadi kalau di rumah, kalau sudah tahu blender, bisa mempraktekannya kan? Oke. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Ayo pimpin lagi, duduk yang tenang.
Pimpin ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Ya, hari ini sudah selesai. Terima kasih partisipasinya anak-anak. Semoga ilmu yang Ibu terapkan dapat bermanfaat dengan kamu semua. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita tertib keluar dengan tertib. Kelompok 1 dulu boleh keluar dengan benar. Kita tertib, biasakan hidup tertib. Ya.